Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang bikin CRUD sederhana dan dengan cepat pakai Filament versi 4. Jadi di video sebelumnya kita udah coba install tuh dan juga baca-baca dikit tentang apa aja sih yang baru di Filament 4. Nah, sekarang kita langsung aja karena kita udah install, langsung aja kita lanjutin untuk bikin ininya CRUD-nya. Jadi langsung teman-teman lihat di sini filamennya, projectnya masih kosongan, Laravel kosongan, baru diinstal Filament, dan di menu kiri belum ada apa-apa. Nanti kita akan bikin menu user. Menu kalau di Filament itu namanya resource. Resource. Jadi resource ini nanti langsung ada listing record, yaitu halaman nampilkan tabel, creating record, proses untuk create-nya, edit dan view, dan juga delete. Jadi ini CRUD langsung dalam satu resource. Langsung aja kita bikin. Ada beberapa cara untuk bikin kayak gini, teman-teman bisa cek, bisa lihat sendiri. Make filament resource spasi customer. Customer ini nama model, jadi otomatis app modelsnya langsung dibikinkan sama filament. Kita tinggal tulis customer. Nah, hasilnya kayak gini nanti. Ada beberapa file, ada beberapa folder. Yang pertama ini resource-nya. Yang kedua ada folder pages. Di sini ada 3 file lagi di dalamnya untuk create, edit, dan list. Dan juga ada folder skema. Skema ini dulunya nggak ada di Filament 3. Nggak dibikinkan maksudnya. Karena ini saya lihat cuman kelas biasa, jadi sebenarnya nggak dibikinkan. Nah, ini cuman cara baru mengorganisir agar file kita jadi lebih rapi. Dan di sini juga ada tabel. Customer tabel ini juga dulu nggak ada di Filament 3. Coba kita cek di Filament 3. Resource, getting started. Nah, di sini bisa teman-teman cek ya. Nah, di sini bisa teman-teman cek. Untuk ini yang sebelah kiri versi 4, yang sebelah kanan versi 3. Kelihatan banget versi 3. Filenya cuman dikit ya. Cuman ada custom resource ya, dan ada pages. Nah, di luarnya juga nggak ada foldernya. Kalau di sini masih ada folder. Oke, langsung aja. Di sini ada parameter. Kita cek lagi. Kalau kita scroll ada parameter simple. Juga ada generate. Generate ini langsung kita generate form dan table. Misalkan nih tabelnya udah punya modelnya udah punya banyak kolom gitu, kita nggak usah ngoding satu-satu, definisikan kolomnya apa aja, langsung dia di generate oleh Filament. Ini ada juga parameter untuk soft delete, ada juga generator untuk view, tagnya atau flag ya, parameter untuk model yang custom path-nya. Terus juga di sini ada beberapa flag kayak model, migration, factory untuk langsung generate model, migration, dan factory dalam satu kali pembuatan resource. Kayak gini menurut saya nggak usah dihafal karena kita cukup langsung aja manggil filament resource aja, nggak usah kasih parameter apapun. Nanti kita langsung dapat prompt. Oke, di tutorial kali ini kita akan bikin 2 bagian. Bagian pertama kita bikin yang langsung di generate oleh Filament, dan yang kedua kita mau manual langsung filament resource, jadi nggak perlu pakai nama model, kita skip aja nama modelnya, langsung aja kayak gini. Nanti kita akan ditanya what is the model, kita langsung pilih. Di sini kita punya satu model, langsung pilih aja app model user. Nah, sekarang what is the title attribute for this model. Jadi yang tadi kita title attribute ya kayak di sini, kita langsung diminta di promptnya kita tulis saja name, karena di tabel user ini ada kolom namanya name. Nah, di sini kita ditanya lagi nih, would you like to generate a read only view page for the resource? Yes, saya mau dibikinkan halaman view. Jadi saya yes. Kalau no, nanti nggak ada viewnya. Yes. Should the configuration be generated from the current database column? Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya. Jadi kita pilih yes untuk yang pertama, nanti yang kedua kita pilih no. Oke. Nah, sekarang udah selesai nih. Udah jadi resource user created successful. Kita lihat dulu filenya. File yang baru kita bisa cek di sini ada create user, isinya kayak gini doang. Ini di dalam folder pages.
edit list. Nah, ada view. Nanti kalau view-nya nggak dicentang, view-nya nggak ada filenya. Nah, di sini juga ada skema. Yang di filament 3 nggak ada. Isinya cuma kelas biasa. Terus sama fungsi static. Terus dia return komponennya kayak gimana, formnya kayak gimana. Table juga sebenarnya ini kelas biasa, sama aja kayak tadi. Kalau di filament 3 semuanya ada di satu resource ini, nggak perlu dipisah ke file lain. Jadi kalau teman-teman punya form yang panjang, form yang gede, file resource-nya jadi berantakan, nyampur jadi spaghetti. Kita langsung, ini udah jadi ya, harusnya langsung kita lihat di sini hasilnya. Udah ya, kita masuk menu user. Dia ada beberapa kolom, ada nama, email address, ada email verified. Terus di sini ada logo ini, icon 3 kotaknya apa ya. Nah, di sini bisa teman-teman optional bisa nampilkan kolom tambahan kayak created add sama updated add. Nah, ini nggak magic ya, ini di generate kan. Kita lihat filenya di sini. User, ini tabel ya. Nah, di sini ada dua. Teman-teman bisa cek created add sama updated add. Ada fungsi toggleable. Toggleable tadi itu ya, bikin ininya bisa di hidden, bisa disembunyikan, bisa juga ditampilkan. Oke. Kayak gini kalau ditampilkan. Terus semuanya juga ini bisa di sorting berdasarkan created add ya. Name-nya nggak bisa di sorting. Kita bisa cari user 2. Oke. Langsung. Terus juga ada halaman view, kita cek bentar ya halaman view-nya. Kita bisa edit kayak gini. User 2 sudah diedit. Kita save. Passwordnya harus diisi ya. Ini namanya juga hasil generatan, nggak apa, kita isi aja terserah. Oke. Karena di sini kita cuman nyoba CRUD hasil generatannya. Hasil langsung otomatis di-generate oleh filament. Sekarang kita hapus folder filament ini, folder yang baru kita hapus. Yes. Nah, sekarang kita bikin lagi. Kita balik ke sini, ke dashboard ya. Foldernya hilang, menunya hilang. Sekarang kita lanjut bikin lagi model user. Ini kasih name. View-nya kita nggak bikin, nanti kita bikin sendiri. Apakah kita mau di-generatekan formnya dan tabelnya? Tadi kita pilih ya, sekarang kita pilih tidak. Nah, oke, udah jadi nih. Sekarang bedanya apa? Bedanya sama aja, cuman di sini kita kalau buka user table, tadi kita sudah ada beberapa volume di sini. Beberapa kolom, bukan volume. Ya, sudah ada beberapa kolom, sedangkan di sini kosong. Dan kita cek menunya, kita refresh. Jadi menunya ada, cuman kalau kita buka halaman tabelnya dia kosong, halaman create usernya dia juga kosong, halaman editnya juga dia kosong. Jadi kosongan. Gimana caranya? Mari kita buat satu-satu. Jadi teman-teman, pertama kalau mau butuh apapun, langsung aja ke dokumentasi, ke resource, pilih listing record. Teman-teman bakal dapat banyak banyak ini ya, banyak yang bisa teman-teman lihat di situ, apa aja yang bisa dilakukan. Atau kalau mau lebih spesifik ke table, kita bisa masuk ke table, dokumentasi table. Kita langsung lihat aja apa aja sih komponen-komponen yang bisa kita pakai. Kayak gini text column, ada icon column, ada beberapa fungsi kayak ini boolean, ada searchable untuk biar bisa di search, ada sortable agar bisa di sort ya, atau ini juga bisa relasi ya, teman-teman bisa cek. Nah, kita langsung aja tampilkan. Kita mau bikin yang mirip kayak tadi, cepat aja, langsung aja di sini kolom. Kita bikin text column. Saya tampilkan ID-nya. Tadi kalau bawahnya nggak ada. Terus kita kasih sortable, jadi bisa di sort by ID. Gini. Nah, kalau sortnya nggak dikasih, ini nggak bisa di sort. Oke, sekarang nama, name, ini juga sortable.
Jadinya kayak gini, name sortable, tapi nggak, teman-teman cek di sini nggak ada kolom pencarian. Nah, untuk biar ada kolom pencarian, teman-teman panggil fungsi searchable. Ya, gampang aja, langsung nih sudah. Nah, muncul ya, sudah diedit. Name, kalau mau diganti labelnya, teman-teman bisa panggil label nama user kayak gini misalnya, berubah jadi nama user. Sekarang kita tambah kolom berikutnya, email. Kita punya email, kita juga bikin searchable di sini. Ya, sortable-nya nggak dipanggil, jadi nggak bisa diurutkan berdasarkan email, tapi bisa dicari. Kemudian kita tambahkan kolom untuk created ad. Terus kita tampilkan juga ini date time. Jadi date time, text column, ini untuk updated ad. Kalau misal date time-nya nggak dipanggil, ya jadi kalau nggak dipanggil formatnya kayak native kayak di database text ya, year, month sama day. Tapi kalau kita panggil fungsi date time, dia akan terformat. Udah. Nah, sekarang gimana kita bikin yang kayak tadi di pojok kanan atas ini biar bisa nyembunyiin. Jadi kita tambah yang namanya toggleable. Terus kita cek di sini parameternya ada is toggle hidden by default. Nah, kita isi aja is toggle hidden by defaultnya. Defaultnya kita kita tampilkan. Defaultnya kita tampilkan. Ya, created ad-nya kita tampilkan. Kalau kita tidak centang, dia hilang. Atau di sini kita kasih true, jadi secara default dia akan hilang. Kemudian kita juga panggil fungsi yang sama untuk updated ad. Ya, seperti ini. Sip. Jadi untuk halaman tabel udah sama seperti yang kita generate, tinggal tombol view. View-nya nggak ada. Satu lagi, di sini kita ada fitur baru dari filament path, yaitu namanya apa sih? Reorderable column. Nah, di sini ini ya, teman-teman bisa cek di sebelah kanan sini ada tanda strip 2. Ini fitur baru di filament path, di mana kita bisa mengubah posisi tiap kolom sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ubah ID-nya, emailnya. Coba kita apply. Nah, dia berubah ya, ID-nya di sebelah kanan, email sebelah kiri. Itu fungsinya tadi reorderable columns. Baik, kita lanjut aja langsung ke halaman edit. Jadi halaman edit sama create itu jadi satu. Teman-teman langsung aja ke use form. Terus untuk dokumentasi langsung masuk ke form ya. Ke form. Di sini ada banyak, ada text input, ada select, ada checkbox, ada toggle, checkbox list, radio, the time picker, text input dan sebagainya. Kita langsung mulai text input. Jadi kalau tadi text column di tabel, sekarang text input di sini. Kita langsung bikin aja name di sini kayak gini. Ya, nama. Terus kita bikin di sini namanya required. Nah, jadi ada bintangnya sekarang. Kemudian langsung kita lanjut untuk email. Make email. Ini juga kita bikin required. Terus kita bisa bikin juga unique. Terus kita tambahkan di sini tipenya, juga tipenya email. Nah, jadi nggak bisa kalau teksnya bukan email kayak gini, dia jadi error ya. Terus coba kita pakai admin @email.com. Email has already been taken, udah diambil ya. Ini 1, 2
Terus tadi beberapa kolom lagi. Ini masalahnya tabel password itu nggak nullable ya, jadi kalau kita create user baru dia harus ada isinya ya, seperti ini password. Nah, ini nggak bisa login ya kayaknya karena di database nggak terencrypt ya, karena kita nggak proses, kita langsung apa adanya punya filament. Iya, jadi itu untuk editnya udah jadi, create-nya juga udah jadi. Kita coba bikin user baru, email.com, passwordnya ya user baru, udah jadi. Ini user baru, kita coba cari ya. Untuk create-nya udah jadi. Sekarang kita akan tambahkan tinggal satu lagi, yaitu view, halaman view. Jadi langsung aja balik lagi ke resource, viewing record. Jadi caranya adalah ini untuk bikin resource yang pakai view, bikin resource baru. Ini perintahnya, dan secara default halaman view akan menampilkan form, akan menampilkan form, halaman yang sama dengan form, hanya saja inputnya akan terdisable ya, disabled form. Nah, kalau kita mau nggak kayak gitu, kita bisa pakai info list dengan memanggil fungsi ini atau membuat fungsi ini. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, ke bagian berikutnya, yaitu adding a view page to an existing resource. Karena kita resource-nya udah ada, kita tinggal bikin view-nya. Nah, sama aja di sini ada banyak flag, ada banyak parameter, ada flag dan lain-lain. Tapi di sini kita langsung panggil aja yang inti, biar kita dapat prompt. Nah, kita langsung panggil aja artisan make filament page. Kita tulis di sini view user. Apakah ini kan ditanya nih, kita ditanya nih, halaman ini mau ditaruh di resource nggak? Kita kasih iya. Kita mau taruh kita sekarang pilih resource-nya di user resource. Nah, kemudian ini yang agak canggih ya, jadi kita milih nih halamannya ini custom, atau ini adalah halaman create atau edit atau view atau manage relationship. Karena di sini kita mau bikin view, kita langsung aja deh, biar kita di generatekan extend-nya. Nah, cuman di sini teman-teman perlu baca nih, halaman ini udah dibikin. Terus kemudian info berikutnya, make sure to register the page in user resource get pages. Jadi kita lihat filenya dulu. Ini file yang baru, view user extend view record. Jadi filenya udah ada, cuman tetap kita harus tambahkan di user resource di fungsi get pages, karena kalau nggak gitu filenya nggak ada. Misalkan di sini ini kita reset dulu. Nah, ini ID 1 ya, misalkan ID 1 kayak gini, 4040 font. Agar tidak not font, kita definisikan dulu di sini view. Ini nama kelasnya tadi itu, nama picknya. Terus ini routingnya URL-nya terserah kita. Di sini kita kasih user 1, atau bisa jadi kita tambah nih detail gitu ya, detail misalkan kayak gini. Jadi kalau gini jadi error lagi, kita tambahkan baru nggak. Jadi routingnya terserah kita. Kita bikin standar aja. Nah, jadi sesuai dokumentasi tadi ya, secara default halaman view akan menampilkan disabled form. Jadi di sini sesuai dengan form yang sudah kita bikin. Tapi kalau kita mau manual, kita harus bikin namanya fungsi static info list yang mereturn skema. Kita langsung bikin aja, kita masuk ke resource class, kita bikin aja info list. Nah, ini ada ya, ini otomatis langsung ada. Oke, balik lagi komponen, kita bikin info list komponen text entry.
text entry, tampilkan namanya kayak gini ya. Ini jadi name admin. Sekarang kita tambahkan email. Nah, nyampe tuh. Kalau di sini kita kasih kolom span full, dia akan memenuhi baris pertama seperti ini. Kita tambahkan lagi, tampilkan created add. Ada fungsi datetime juga, atau bisa fungsi-fungsi yang lain juga bisa kita coba ya. Ini created add, text entry, make updated add. Ya, di sini halaman view-nya udah ada. Tapi tinggal satu lagi, yaitu action-nya di sini. Di halaman tabel. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Teman-teman masuk ke file user table, record action. Nah, di sini tinggal tambahkan aja view action. Nanti otomatis akan tampil tombol view, yang kalau diklik dia akan mengarah ke halaman view. Nah, kalau mau teman-teman view-nya ada di sebelah kiri, tinggal di ini aja, ditukar aja posisinya. Nah, ya, baik, sampai sini dulu. Jadi untuk halaman view ini masih banyak yang bisa kita explore. Kayak contohnya di sini view-nya bukan halaman, tapi view-nya dalam bentuk pop-up modal, itu bisa ya kan. Terus ini juga ada beberapa life cycle, ada authorization, atau kita bikin multiple view. Jadi halaman view-nya nggak cuma satu nih. Contoh misal datanya ada banyak bagian kayak gini. Contohnya di sini view, terus yang kedua view contact, nah, kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita explore tentang view. Juga kita juga bisa bikin custom blade. Jadi kalau misal tampilannya pengen custom, mau ditambah grafik, mau ditambah animasi atau apa gitu yang nggak disediain oleh filament, kita bisa pakai custom blade, halaman blade sendiri. Ya, sampai sini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.